Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Natasha Putri Dias. Saya ingin menjawab tugas di luar kelas yang ke-15, yaitu temanya tentang kurikulum baca keempat. Lalu yang A itu mengenai tahap awal. Pertanyaan pertamanya yaitu apa pengertian tahap awal? Tahap awal adalah tahap motivator sudah memperlihatkan simbol huruf, kata, dan kalimat kepada anak menggunakan modul baca Bimba yang sudah disusun secara bertahap, sistematis, menarik, dan mudah untuk digunakan. Lalu pertanyaan kedua yaitu apa pengertian dari huruf simbol? Huruf simbol adalah huruf yang dilihat dan dibaca berdasarkan bentuknya, bukan hanya bunyinya. Lalu pertanyaan ketiga, tahap awal disebut juga dengan tahap apa? Tahap awal biasanya disebut juga dengan tahap simbol. Lalu pertanyaan keempat, apa tujuan adanya tahap awal? Tujuan adanya tahap awal yaitu agar dapat membangun minat belajar anak sejak dini melalui kegiatan yang menyenangkan sambil mempersiapkan kemampuan dasar sebelum masuk ke tahap membaca yang lebih lanjut lagi. Pertanyaan kelima yaitu materi apa yang termasuk dalam tahap awal? Materi yang termasuk dalam tahap awal yaitu seperti huruf simbol A, I, U, E, O. Kemudian modul B, modul baca 1A, modul baca 1B, modul baca 1C, modul baca 1D, kemudian modul baca 1E, modul baca 1F, lalu modul baca 1G, modul baca 1H, kemudian dilanjut lagi modul baca 2, modul baca 3, modul baca 4, modul baca 5, lalu modul baca 6, modul baca 7, terus modul baca 8, modul baca 9, modul baca 10, modul baca 11, dan yang terakhir modul baca 12. Kemudian pertanyaan ke-6 yaitu bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap awal. Cara yang dilakukan kami yaitu dengan mengenalkan huruf simbol melalui kata yang dibaca pada modul baca Bimba A, I, U, E, O yang berupa alat dan perangkat. Kemudian yang B itu mengenai huruf simbol A, I, U, E, O. Pertanyaan pertamanya yaitu apa pengertian dari huruf simbol A, I, U, E, O? Huruf simbol A, I, U, E, O adalah simbol huruf pertama yang kita kenalkan karena huruf A, I, U, E, O merupakan huruf vokal yang ada di setiap kata apapun. Pertanyaan kedua, apa syarat sebelum mengenalkan huruf simbol A, I, U, E, O? Syarat yang harus dipenuhi sebelum kami sebagai motivator mengenalkan huruf simbol A, I, U, E, O adalah anak dapat mampu mengucapkan bunyi huruf verbal A, I, U, E, O. Lalu pertanyaan ketiga, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari huruf simbol A, I, U, E, O? Untuk tujuan utamanya yaitu agar anak dapat menyukai dan tertarik kegiatan bermain huruf simbol A, I, U, E, O. Sedangkan untuk tujuan khususnya yaitu agar supaya anak dapat terampil mengenal simbol huruf A, I, U, E, O. Lalu pertanyaan keempat yaitu bagaimana cara motivator menyampaikan huruf simbol A, I, U, E, O. Cara penyampaian dalam tahap awal, kami sebagai motivator mengawali dengan cara berdialog umum dulu seperti melakukan sapaan, akrab, intonasi ceria, dan kata-kata positif. Hal ini dilakukan agar anak dapat merasa tertarik. Kemudian setelah anak mulai tertarik, kami mengajak mereka untuk mewarnai modul pelangi. Lalu pada saat anak
sudah mulai semakin tertarik, kami mengarahkan anak untuk menyebut dan menunjuk huruf simbol A, I, U, E, O secara berurutan. Kemudian pengenalan huruf simbol A, I, U, E, O diawali dengan mengenalkan simbol huruf O. Kemudian kami melatih anak tersebut sampai anak mengenal simbol huruf O. Jika anak sudah mengenal simbol huruf O, baru kami sebagai motivator boleh mengenalkan huruf berikutnya. Jadi ketika sudah mengenal huruf O, kami mengarahkan anak untuk menyebut dan menunjukkan huruf simbol O kembali secara berurutan dengan penekanan pada simbol huruf selanjutnya, yaitu huruf A. Saat mengenalkan simbol huruf A, simbol huruf O harus tetap diulang. Jadi latih terus sampai anak mengenal simbol huruf A. Begitu pula seterusnya. Begitu juga huruf-huruf setelah huruf A dipelajari. Pertanyaan kelima yaitu bagaimana cara motivator mengevaluasi huruf simbol A, I, U, E, O. Dalam setiap materi selalu ada dua tujuan yang akan dicapai, yaitu ada tujuan utama dan tujuan khusus. Jadi cara mengevaluasi tujuannya pun juga ada dua, yaitu cara mengevaluasi tujuan utama dan cara mengevaluasi tujuan khusus. Untuk yang tujuan utama, cara mengevaluasinya adalah yaitu dengan cara kami sebagai motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak tersebut. Apakah anak tersebut sudah tertarik, kemudian sudah menyukaikah kegiatan bermain simbol huruf A, I, O-nya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tujuan khususnya, cara mengevaluasinya adalah dengan cara kami sebagai motivator menanyakan huruf simbol A, I, U, E, O secara acak kepada anak tersebut. Jadi kita memperhatikan apakah anak tersebut bisa menjawab dengan cepat dan tepat atau tidak, yaitu setidaknya satu huruf 1 detik. Lalu pertanyaan ke-6, apa tahap selanjutnya setelah huruf simbol A, I, U, E, O? Tahap selanjutnya setelah huruf simbol A, I, U, E, O adalah tahap modul baca 1A. Kemudian yang C mengenai modul baca 1A. Pertanyaan pertamanya yaitu apa syarat sebelum mengenalkan modul baca 1A? Syarat yang harus dipenuhi sebelum kami motivator mengenalkan modul baca 1A adalah anak sudah terampil dalam membaca huruf simbol A, I, U, E, O, kemudian huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y, dan yang terakhir dikte 4 huruf verbal kembar. Lalu pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari baca 1A? Untuk tujuan utamanya yaitu agar anak dapat menyukai kegiatan bermain modul baca 1A. Sedangkan untuk tujuan khususnya yaitu agar anak dapat terampil mengenalkan huruf simbol B, D, G, K, M, P, S, Y. Pertanyaan ketiganya yaitu bagaimana cara motivator menyampaikan modul baca 1A. Cara yang dilakukan kami sebagai motivator untuk menyampaikan modul baca 1A yaitu yang pertama, kami mengajak anak untuk berdialog bahasa Bimba dengan menggunakan gambar yang ada dalam modul. Kemudian yang kedua, kami mengajak anak mengulang kembali dikte 4 huruf verbal kembar menggunakan gambar yang ada dalam modul. Kemudian yang ketiga yaitu kami melatih anak untuk menyebutkan susunan huruf dengan cepat sambil menekankan huruf yang baru dikenalkan, sehingga anak tersebut dapat menikmati proses bermain modul baca 1A yang berdampak anak tersebut dapat memahami huruf yang baru dikenalkan. Kemudian yang keempat yaitu menarik garis menghubungkan kata ke gambar yang sesuai.
Lalu yang kelima, mengajak anak menyanyikan lagu B D G K M P S Y sampai menunjukkan huruf simbol B D G K M P S Y sebagai penunjang untuk mengenalkan simbol huruf B D G K M P S Y. Lalu yang keenam yaitu bermain modul dengan cara melipat kertas tersebut. Jadi, kemudian kami menjadikan sebagai permainan agar menyenangkan dan anak dapat bermain modul secara mandiri. Lalu yang terakhir, pastikan anak tersebut sudah terampil mengenalkan huruf yang telah dikenalkan pada lembar modul sebelumnya. Pertanyaan keempat yaitu bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul baca 1A. Cara kami mengevaluasi tujuan utamanya yaitu kami sebagai motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak tersebut sudah mulai terlihat senang, antusias, semangat, maka tujuan utama dari modul baca 1A sudah tercapai. Sedangkan untuk cara mengevaluasikan tujuan khususnya yaitu yang pertama, kami sebagai motivator harus memastikan anak tersebut sudah terampil membaca kata bermakna dalam modul baca 1A secara mandiri. Kemudian yang kedua, kami motivator harus juga memastikan anak tersebut dapat menjawab huruf simbol BDG KMPSY yang ditunjuk secara acak dengan cepat dan tepat, ya kurang lebih satu huruf itu 1 detik. Pertanyaan kelima yaitu apa tahap selanjutnya setelah modul baca 1A? Tahap selanjutnya setelah modul baca 1A adalah tahap modul baca 1B. Yang D yaitu mengenai modul baca 1B. Pertanyaan pertamanya, apa syarat sebelum mengenalkan modul baca 1B? Syarat yang harus dipenuhi sebelum kami sebagai motivator mengenalkan modul baca 1B yaitu anak sudah terampil huruf verbal JLN TRC, kemudian dikte 4 huruf verbal sederhana, dan yang terakhir modul baca 1A. Lalu pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari baca 1B? Untuk tujuan utamanya yaitu agar anak dapat menyukai kegiatan bermain modul baca 1B. Sedangkan untuk tujuan khususnya yaitu agar anak dapat terampil mengenal huruf simbol JLN TRC. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu bagaimana cara motivator menyampaikan modul baca 1B. Cara kami menyampaikan modul baca 1B yaitu yang pertama, kami mengajak anak untuk berdialog bahasa Bimba dengan menggunakan gambar yang ada dalam modul tersebut. Kemudian yang kedua, kami mengajak anak mengulang kembali dikte 4 huruf verbal sederhana menggunakan gambar yang ada dalam modul tersebut. Kemudian yang ketiga, kami melatih anak untuk menyebutkan susunan huruf dengan cepat sambil menekankan huruf yang baru dikenalkan sehingga anak menikmati proses bermain modul baca 1B yang nantinya akan berdampak kepada anak untuk anak yaitu anak dapat memahami huruf yang baru dikenalkan. Kemudian yang keempat yaitu kami mengajak anak untuk menarik garis menghubungkan kata ke gambar yang sesuai yang ada di modul tersebut. Lalu yang kelima, kami mengajak anak untuk menyanyikan lagu JLN TRC la 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 JLN TRC la 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 sambil menunjukkan huruf simbol
JLN TRC sebagai penunjang untuk mengenalkan simbol huruf JLN TRC. Kemudian yang keenam yaitu bermain modul dengan cara melipat kertas. Lalu kami menjadikan kertas tersebut sebagai permainan agar dapat menyenangkan dan anak dapat bermain modul secara mandiri. Lalu yang terakhir yang ketujuh yaitu kami harus memastikan anak sudah terampil mengenal huruf yang telah kami kenalkan pada lembar modul sebelumnya. Lalu pertanyaan keempat yaitu bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul baca 1B. Untuk tujuan utamanya, cara kami mengevaluasinya yaitu dengan cara memperhatikan sikap dan ekspresi dari masing-masing anak tersebut. Jika dari masing anak-anak tersebut sudah mulai terlihat senang, antusias, semangat, maka tujuan utama dari modul baca 1B itu sudah memenuhi atau sudah tercapai. Kemudian untuk kemudian untuk tujuan khususnya, cara mengevaluasinya yaitu ada dua. Yang pertama, itu kami sebagai motivator harus memastikan anak dapat terampil membaca kata bermakna dalam modul baca 1B secara mandiri. Kemudian yang kedua, kami sebagai motivator harus memastikan anak dapat menjawab huruf simbol JLN TRC yang ditunjuk secara acak dengan cepat dan tepat dengan minimal waktu 1 huruf 1 detik. Kemudian pertanyaan kelima yaitu apa tahap selanjutnya setelah modul baca 1B? Tahap selanjutnya setelah modul baca 1B adalah tahap modul baca 1C.